Oke. Jadi pada prinsipnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, sejak terjadinya perkawinan, maka harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta Mm-mm. yang dibawa masing-masing istri atau suami karena pernah mendapat hibah warisan dari orang tuanya, itu tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Yang dimaksud harta terpisah dan harta campur itu apa yang didapat sebelum perkawinan saja atau setelah perkawinan juga, Pak Gun? Dengan dibuat akte harta terpisah. Ini lanjutannya WA-nya seperti ini, Pak Gun. Cukup jelas, Pak Gun? Ya, Iya, silakan. Dari Ibu Maria Tio. ya, jadi ada harta pisah ya, ada Mhm. harta campur. Jadi harta campur itu artinya harta gonogini atau harta bersama. Oke. Jadi pada prinsipnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, sejak terjadinya perkawinan, maka harta yang diperoleh setelah perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta yang dibawa masing-masing istri atau suami karena pernah mendapat hibah warisan dari orang tuanya, itu tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Jadi Oke. artinya Mhm. harta bawaan tidak menjadi harta bersama. Begitu. Oke, baik. Semoga Bu Maria Tio cukup jelas ya. Tapi nanti kalau mungkin ada hal yang ingin ditambahkan boleh kembali WA ke kami ya. Kita ke Ibu Elizabeth Anastasia di Jakarta. Selamat malam Sonora. Oke, Bu Elis ini ya panggilannya. Pertanyaannya Pak Gun, perjanjian kawin atau prenuptial agreement ini berefek saat pasangan masih hidup, saat cerai juga berlaku, tapi jika salah satu pasangan meninggal, apakah masih jalan Pak Gun? Itu pertanyaan pertama. Mungkin bisa dijawab dulu. Ya, jadi memang konsekuensi hukum daripada perjanjian kawin adalah nanti terkait dengan pembagian warisan, ya, Mm-mm. pembagian harta peninggalan apabila salah satu pihak meninggal dunia. Misalnya, kalau seorang meninggal tanpa ada perjanjian kawin, Mm-mm. jadi harta bercampur. Oleh karena itu, katakan misalnya si suami yang meninggal, maka setengah dari harta suami dibagi ke istri dulu. Nanti Oke. setengah sisanya dibagi istri dan anak-anaknya. Nah, Mm-mm. jadi istri mendapat setengah plus setengah bersama anak-anak ya. Contoh misalnya Mm-mm. kalau suaminya meninggal tanpa membuat perjanjian kawin, anaknya dua, maka setengahnya dulu dikasih ke istrinya, maka setengahnya dibagi sepertiga. Jadi istri mendapat setengah tambah seperenam, sedangkan anak yang dua tadi masing-masing seperenam seperenam. Begitu. Jadi akibat hukum dari adanya perjanjian kawin atau tidak itu sangat berakibat kepada warisan setelah salah satu pihak meninggal dunia. Iya. Tetapi jika ada Mm. perjanjian kawin, maka jika yang meninggal suami, maka langsung harta suami dibagi tiga, ya istri dan dua anaknya. Atau Iya. sebaliknya, jika istri yang meninggal, maka suami mendapat sepertiga. Jadi langsung Mm. dibagi rata. Nah itu konsekuensi dari adanya perjanjian kawin. Oke, Demikian, tapi Mas Vito. intinya masih berjalan ya Pak ya? Masih, karena konsekuensi hukum dari perjanjian kawin dan ada atau tidak itu ke sana. Oh, oke. Tadi penegasan Pak Gun di awal ya Pak ya? Ya, Oke, ini pertanyaan kedua masih Bu Elis nih Pak Gun. Apakah antara prenuptial agreement dengan wasiat itu bertentangan? Maksudnya Ibu Elis ini saya pernah lihat kasus kata Bu Elis ya. Suatu pasangan buat prenuptial agreement, tetapi kemudian si suami buat wasiat kepada istrinya. Setahu saya si suami belum ada cabut atau batalkan prenuptial agreement. Kok bisa ya? Gitu katanya. Gimana nih Pak Gun? ya. Jadi prenuptial agreement itu sebetulnya sama dengan perjanjian kawin ya. Jadi artinya Oh. perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan. Mhm. Ya, perjanjian yang sebelum dibuat sebelum perkawinan itu berakibat bahwa jika terjadi apa-apa terhadap pihak ketiga, Mhm. maka pihak ketiga yang meminta pertanggungjawaban hanya yang berhubungan langsung dengan salah satu pasangan. Mhm. Artinya jika terjadi utang suami, harta istri tidak ikut. Tetapi Hmm. jika tidak ada perjanjian kawin, maka harta istri bisa terbawa untuk melunasi utang. Ya, jadi inilah kebaikan dari adanya perjanjian kawin atau tadi disebut Bu Elis itu prenuptial agreement, Agreement. itu adalah untuk melindungi masing-masing harta pribadi. Ya, jadi artinya kalau tidak ada perjanjian kawin, maka utang istri Mhm. menjadi harta suami terbawa atau utang suami harta istri terbawa. Nah, Oke. kalau wasiat lain lagi.
Jadi bisa saja wasiat walaupun ada perjanjian kawin, bikin lagi wasiat untuk istrinya, boleh. Ya, jadi tidak ada masalah. Jadi bukan sesuatu hal yang bertentangan dan Oh, tidak boleh dilakukan, nggak ada masalah. oke. Yang pasti tidak bertentangan ya Pak Gun ya? Tidak, tidak, tidak. Tidak bertentangan.